Kita tidak boleh kelaparan di bumi ini. Kita juga tidak boleh membiarkan siapapun kelaparan sampai saat ini di bumi ini. Karena planet bumi kita sangat subur. Kita memiliki tanah yang sangat baik. Kita juga memiliki banyak air. Kita memiliki banyak tumbuhan dan hewan. Kita dapat mengembangkan tanah yang buruk menjadi tanah yang baik. Tetapi mengapa krisis pangan terjadi? Mengapa begitu? Banyak krisis terjadi. Misalnya, seperti di Venezuela atau di Sri Lanka. Venezuela dulu memiliki tanah yang baik. Mereka memiliki air yang baik. Iklim mereka cukup, sama seperti di Indonesia. Sama halnya juga di Sri Lanka. Sri Lanka memiliki tanah yang sangat baik, dan memiliki banyak keanekaragaman hayati di sana. Banyak ikan, tanah yang subur, dan tanaman yang baik. Mengapa ekonomi mereka bisa runtuh? Mengapa orang-orang di sana tidak memiliki makanan untuk dimakan? Bagaimana kita bisa membiarkan hal ini terjadi di bumi ini? Jadi, jika kita melihat masalah utama kita, itu karena kebijakan buruk dari pemerintah yang mempromosikan kebijakan popularisasi. Mereka membagikan uang kepada orang-orang begitu banyak. Dan yang utama adalah mereka tidak mempelajari kebijaksanaan mereka sendiri. Mereka tidak melatih keterampilan pada masyarakat. Keterampilan menggunakan diri kita untuk suatu kemandirian. Itulah yang kita abaikan. Kita percaya pada peradaban. Kita juga percaya pada pembangunan. Kita percaya pada teknologi. Dan kita juga percaya pada sistem uang. Tidak apa-apa jika kita percaya itu. Dalam hal semacam itu, bukanlah suatu masalah. Tetapi kita juga perlu berpikir tentang apakah kita masih makan? Jadi jika kita masih makan, kita perlu memikirkan bagaimana menanam makanan. Kita perlu memikirkan makanan kita dari mana asalnya. Jadi ketika kita fokus menghasilkan uang, kita akan mengabaikan pada makanan. Kita berharap bahwa kita akan menggunakan uang itu untuk membeli makanan dari orang lain saja, dan semua orang dimanapun di dunia berpikir dengan cara yang sama. Lalu siapa yang akan menanam makanan? Begitu banyak negara yang memiliki tanah yang subur. Tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan pada sektor pertanian atau sama sekali tidak diperhatikan. Mereka hanya fokus di perindustrian. Fokus pada bisnis. Di mana mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dan lebih banyak pendapatan. Jadi, dari apa yang kita ketahui sekarang, ada banyak negara yang ekonominya runtuh, seperti Sri Lanka. Coba kita perhatikan kehidupan di pedesaan di sana. Banyak masyarakat di sana yang masih mempertahankan teknik hidup mandiri. Dengan keterampilan kemandirian itu, mereka tidak merasa memiliki masalah dengan runtuhnya ekonomi di Sri Lanka. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan, di mana mereka mengandalkan sistem uang yang tidak mengandalkan sistem kemandirian. Kehidupan di kota memerlukan banyak biaya dan banyak penderitaan. Mereka tidak tahu bagaimana menanam makanan dan bagaimana mendapatkan makanan ketika tidak ada makanan di pasar, itu masalahnya. Tetapi bagi orang yang tinggal di pedesaan, mereka tidak pergi ke pasar, mereka hanya cukup pergi ke kebun mereka. Cobalah Anda berjalan-jalan ke kebun mereka dimanapun tempatnya. Di sana terdapat banyak makanan. Jadi selama ini kita dilatih untuk mengabaikan makanan dan mengabaikan sistem kemandirian. Hal itu menjadikan manusia berubah menjadi orang cacat. Masyarakat di pedesaan memiliki tubuh yang sehat dan semuanya baik-baik saja. Sementara yang berada di kota, mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kita dilatih untuk menjadi istimewa dan baik dalam satu hal saja, tetapi kita tidak tahu hal lain. Itulah cara kita melemahkan tubuh dan hidup kita. Manusia akan semakin lemah dan lemah, tapi kita menyebutnya dengan kemajuan ataupun peradaban. Kita semakin lemah, tapi kita sebut kelemahan ini sebagai peradaban. Untuk hidup dalam peradaban semacam ini, kita memiliki kehidupan yang sangat rentan. Karena ada begitu banyak faktor yang dapat menyerang kita dan berdampak besar pada kita. Apapun yang terjadi akan berdampak besar pada kita. Mari kita jadikan pelajaran berharga untuk kita.
Sejauh ini kita belajar bahwa, apa yang kita lakukan sekarang adalah kesalahan besar. Kita belajar menjadi spesialis, tetapi kita mengabaikan bagaimana cara kita hidup mandiri. Kita akan mengalami lebih banyak krisis, kita akan memiliki lebih banyak masalah di masa depan dan lebih banyak lagi masalah yang serius. Dan masalah ini berawal dari masalah di masa lalu yang akan menjadi masalah besar sekarang ini. Maka ketika terjadi bencana banjir, kita tidak punya air untuk diminum. Kita tidak punya makanan untuk dimakan. Ketika kekeringan, kita tidak punya apa-apa. Jika ekonomi negara kita terganggu, kita pun akan kesusahan. Lalu para politisi mencoba memecahkan masalah dengan mencoba mencari uang untuk diberikan kepada masyarakat. Itu bukanlah sebuah solusi. Solusi yang harus kita lakukan sekarang yaitu berusaha lebih kuat dan terbiasa dengan hidup yang mandiri. Setidaknya untuk kebutuhan dasar. Makanan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan penyembuhan atau obat-obatan. Ini adalah pokok dari setiap kehidupan. Coba kita perhatikan hewan-hewan. Mereka tahu caranya untuk menjaga diri mereka. Mereka tahu bagaimana mencari makanan. Jadi jika kita mengabaikan bagian ini, itu berarti hidup kita sangat rapuh, sangat rentan. Maka peradaban itu sangatlah rentan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita harus kembali untuk belajar bagaimana cara hidup yang mandiri. Sehingga setiap sekolah, setiap anak diberikan pelajaran tentang cara hidup mandiri. Dengan cara ini, mereka belajar bagaimana melakukan hidup mandiri dari awal. Sebelum mereka belajar menjadi ilmuwan, sebelum mereka belajar menjadi dokter, sebelum mereka belajar menjadi pebisnis, mereka bisa melakukan apa saja. Jika Anda memiliki dasar yang kuat, Anda akan stabil. Anda bisa menjadi pengusaha terbaik, bisa menjadi dokter terbaik, bisa menjadi ilmuwan terbaik, dan juga bisa menjadi insinyur terbaik. Tidak ada salahnya untuk mempelajari hal ini dahulu. Sekarang ini, kita belajar begitu banyak hal yang tidak pernah kita gunakan. Tetapi kita tidak belajar hidup mandiri untuk membuat hidup kita lebih kuat sehingga kita dapat bertahan dari krisis terbesar dalam waktu dekat. Bertahan dari semua krisis. Saya pikir kita harus segera bangkit setelah kita belajar bagaimana hidup mandiri. Dari tingkat kecil di tingkat keluarga, dan berpikir tentang kemandirian di kota, lalu di tingkat negara. Bagaimana orang kota membutuhkan petani atau orang-orang yang tinggal di negara lain. Kita membutuhkan orang untuk bekerja di kota. Memang mereka harus bekerja di perusahaan, dalam pekerjaan jasa, dan dalam banyak hal lainnya. Petani mengandalkan pekerjaan mereka, dan mereka tidak mempunyai waktu atau tanah untuk bertani. Mereka harus bergantung pada petani. Jadi jika kita mengandalkan satu sama lain seperti ini, masalah krisis bisa terselesaikan. Menjadi mandiri artinya tidak bergantung pada sistem besar, tidak bergantung pada sesuatu yang terlalu jauh. Mandiri artinya mengandalkan diri sendiri, komunitas kita, pada tetangga kita, mengandalkan sesuatu yang kita hubungkan dengan mudah. Kita dapat berbicara bersama dengan mudah, tidak sulit, tidak memakan waktu lama. Ini adalah cara mencegah semua krisis di masa depan. Jika kita tidak kembali untuk belajar mencari makanan, cara mencari air, cara menyaring air untuk minum, kita akan mendapat masalah di mana-mana. Bisa dibayangkan, ketika kita banjir, kita tidak punya air untuk diminum. Jadi sedih sekaligus lucu juga. Kamu ada di dalam air tetapi tidak ada air untuk diminum, karena mereka tidak tahu cara untuk menyaring air. Kembali ke Sri Lanka dan Venezuela. Mereka memiliki tanah yang sangat baik. Kita tidak bisa berharap banyak kepada pejabat pemerintahan untuk memecahkan masalah. Kita hanya perlu berdiskusi dan memecahkan masalah sendiri. Terhubung bersama, dan memecahkan masalah bersama. Hanya itu solusi untuk masa depan. Terima kasih sudah hadir di channel ini.